Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai rancang dan mengelola pemasaran terpadu komunikasi dan mengelola komunikasi massal, iklanan, promosi, penjualan, cara dan pengalaman, dan hubungan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Handaeni dan teman saya Lia Nuraini. Selamat menyaksikan. Merancang dan mengelola pemasaran terpadu komunikasi. Konsumen dapat beralih ke ratusan kabel dan satelit saluran TV, ribuan majalah dan surat kabar, dan jutaan halaman internet, dan mereka aktif memutuskan komunikasi apa yang ingin mereka terima. Untuk secara efektif menjangkau dan memengaruhi pasar sasaran, holistik pemasar secara kreatif menggunakan berbagai bentuk komunikasi. Pertimbangkan apa yang model internasional telah dilakukan dalam membangun merek kuki global. Peran pemasaran komunikasi. Pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk memberi informasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dalam arti tertentu, mereka mewakili suara perusahaan dan mereknya. Mereka adalah sarana yang dengannya perusahaan dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran yang berubah lingkungan hidup. Teknologi dan faktor-faktor lain telah sangat mengubah cara konsumen memproses komunikasi, dan bahkan apakah mereka memilih untuk memprosesnya sama sekali. Difusi cepat ponsel pintar yang kuat dan broadband koneksi internet terkabel dan perekam video digital atau DVR, iklan lompat telah mengikis efektivitas dari media massa. Bauran komunikasi pemasaran dalam lingkungan. Komunikasi baru ini, walaupun iklan seringkali merupakan elemen sentral dari program komunikasi pemasaran, biasanya iklan bukan satu-satunya atau bahkan yang paling penting untuk penjualan dan membangun merek dan ekuitas pelanggan. Yang pertama, iklan. Segala bentuk presentasi non-personal dan promosi ide yang dibayar barang atau layanan oleh sponsor yang diidentifikasi melalui media cetak seperti surat kabar dan magazin, media siaran seperti radio dan televisi, media jaringan seperti telepon, kabel, satelit, nirkabel, media elektronik seperti kaset audio, kaset video, videodisk, CD-ROM, halaman web, dan menampilkan media seperti papan iklan, tanda, atau poster. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian suatu produk atau layanan, termasuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, dan premi. Promosi perdagangan seperti iklan dan tunjangan tampilan, dan promosi bisnis dan tenaga penjualan atau kontes untuk tenaga penjualan. Yang ketiga, acara dan pengalaman. Kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk dibuat setiap hari atau khusus interaksi yang berhubungan dengan merek dengan konsumen, termasuk olahraga, seni, hiburan, dan juga acara kegiatan yang kurang formal. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program diarahkan secara internal kepada karyawan perusahaan atau secara eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau komunikasi produk individualnya. Yang kelima, pemasaran seluler. Suatu bentuk khusus pemasaran online yang menempatkan komunikasi pada sel konsumen ponsel pintar, atau tablet. Yang keenam, penjualan pribadi. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan pesanan. Strategi pesan dalam memilih pesan. Pilih saluran komunikasi, memilih sarana yang efisien untuk membawa pesan menjadi lebih sulit seiring dengan semakin banyaknya saluran komunikasi lebih terfragmentasi dan berantakan. Saluran komunikasi mungkin bersifat pribadi dan non-personal. Di dalam masing-masing banyak subsaluran. Saluran komunikasi pribadi. Saluran komunikasi pribadi memungkinkan dua atau lebih orang berkomunikasi tatap muka atau orang ke audiens melalui telepon, email permukaan, atau email. Memilih pemasaran bauran komunikasi. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran mereka selama 8 model komunikasi utama: iklan, promosi, penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, online dan media sosial, pemasaran seluler,
pemasaran langsung dan basis data dan tenaga penjualan. Karakteristik pemasaran bauran komunikasi. Setiap alat komunikasi memiliki karakteristik dan biaya yang unik. Periklanan menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Itu dapat membangun citra jangka panjang untuk suatu produk. Faktor-faktor dalam mengatur pemasaran bauran komunikasi. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengembangkan bauran komunikasi mereka: jenis pasar produk, kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian, dan tahapan dalam siklus hidup produk. Secara umum, pribadi menjual lebih banyak digunakan dengan barang yang kompleks, mahal, dan beresiko, dan di pasar dengan penjual yang lebih sedikit dan lebih besar, seperti pasar bisnis. Meskipun pemasar lebih mengandalkan panggilan penjualan di pasar bisnis, iklan tetap memainkan peran penting. Yang pertama, iklan dapat memberikan pengantar kepada perusahaan dan produk-produknya. Yang kedua, jika produk memiliki fitur baru, iklan dapat menjelaskannya. Yang ketiga, pengingat iklan lebih ekonomis daripada panggilan penjualan. Yang keempat, perwakilan penjualan dapat menggunakan salinan iklan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan dan produk mereka. Yang kelima, iklan dapat mengingatkan pelanggan bagaimana menggunakan produk dan meyakinkan mereka tentang pembelian mereka. Mengelola pemasaran terpadu. Proses komunikasi American Marketing Association mendefinisikan komunikasi pemasaran terpadu sebagai perencanaan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kontak merek diterima oleh pelanggan atau prospek untuk suatu produk, layanan, atau organisasi relevan dengan orang itu dan konsisten dari waktu ke waktu. Ketika dilakukan dengan baik, proses perencanaan ini mengevaluasi peran strategis berbagai disiplin ilmu komunikasi dan menggabungkannya secara mulus untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimal dari pesan. Berbagai alat komunikasi, pesan, dan audiensi yang tersedia bagi pemasar membuatnya penting bahwa perusahaan bergerak menuju komunikasi pemasaran terintegrasi. Apa kamu tahu apa itu iklan? Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa atau produk yang dibuat oleh produser yang disampaikan lewat media, cetak, audio, atau elektronik yang ditujukan kepada masyarakat. Mengklasifikasikan tujuan periklanan berdasarkan apakah tujuannya bertujuan untuk memberikan informasi, persuasif, mengingatkan, atau memperkuat. 1. Iklan informatif bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk baru atau fitur baru dari produk yang sudah ada. Contohnya, perusahaan barang kemasan konsumen seperti Unilever akan sering fokus pada manfaat produk utama. 2. Iklan persuasif bertujuan untuk menciptakan kesukaran referensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau layanan. Contohnya adalah iklan Clear, yang pada iklannya terdapat kalimat sepanas apapun bebas ketombe sepanjang hari. Yang ketiga adalah pengingat iklan, bertujuan untuk merangsang pembeli produk dan layanan berulang. Contohnya adalah iklan Coca-Cola 4 warna yang mahal di majalah mengingatkan orang untuk membeli Coca-Cola. Yang keempat adalah penguat iklan, bertujuan untuk meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Contohnya, iklan mobil sering menggambarkan pelanggan yang puas menikmati fitur khusus mobil baru mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran. 1. Tahap dalam siklus hidup produk-produk baru biasanya layak anggaran iklan besar untuk membangun kesadaran dan mendapatkan uji coba konsumen. Merek mapan biasanya didukung oleh anggaran iklan yang lebih rendah diukur dari rasio penjualan. 2. Pangsa pasar dan basis konsumen merek pangsa pasar tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit pengeluaran iklan sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan pangsa. 3. Frekuensi iklan, jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan merek kepada konsumen memiliki dampak yang jelas pada anggaran iklan. 4. Substitusi produk. Merek dalam kelas produk yang kurang terdiferensiasi atau seperti komoditas seperti bir, minuman ringan, bank, dan maskapai penerbangan memerlukan iklan besar-besaran untuk membangun citra yang unik. Mengembangkan kampanye iklan. Pengiklan menggunakan seni dan sains untuk mengembangkan strategi pesan atau penentuan posisi iklan.
apa disampaikan tentang merek dan strategi kreatifnya. Cara mengekspresikan klaim merek. Memilih media. Setelah memilih pesan, tugas pengiklan selanjutnya adalah memilih media untuk membawanya. Langkah-langkah di sini adalah menentukan jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan. Memilih di antara jenis media utama, memilih kendaraan media tertentu, dan mengatur waktu media dan alokasi geografis. Kemudian, pemasar mengevaluasi hasil keputusan ini. Pemilihan tempat iklan. Tempat iklan atau iklan di luar rumah adalah kategori luas, termasuk banyak bentuk kreatif dan tak terduga untuk menarik perhatian konsumen di mana mereka bekerja, bermain, tentu saja berbelanja. Contohnya adalah papan reklame. Papan reklame menggunakan grafis berwarna yang diproduksi secara digital, lampu latar, suara, gerakan, dan gambaran 3D yang tidak biasa. Dan iklan space publik muncul di tempat-tempat yang tidak konvensional seperti layar film, badan pesawat terbang, dan lift kantor dan hotel. Mengevaluasi media alternatif. Media non-tradisional seringkali dapat menjangkau khalayak dengan biaya yang efektif. Dengan iklan dimanapun, konsumen memiliki waktu beberapa detik untuk melihatnya. Pesannya harus sederhana dan langsung. Seperti ketika Intel membuat kontrak 5 tahun dengan tim sepak bola Barcelona FC yang terkenal untuk menempatkan logo Intel Inside-nya di bagian dalam kaos pemain. Jadi, ketika mereka mengangkat baju mereka setelah mencetak gol, isyarat kebiasaan logo akan muncul. Memilih kendaraan media khusus. Perencanaan media harus memilih kendaraan yang paling hemat biasanya dalam setiap jenis media yang dipilih. Pengiklan yang memutuskan untuk membeli 30 detik iklan di televisi jaringan dapat membayar $75 untuk pertunjukan baru $350 untuk acara waktu utama populer seperti Sunday Night Football, The Big Bang Theory, atau The Voice, atau hampir $4 juta untuk Super Bowl IX. Mengevaluasi efektivitas iklan. Sebagian besar pengiklan mencoba untuk mengukur efek komunikasi dari sebuah iklan, yaitu dampak potensial pada kesadaran, pengetahuan, atau preferensi. Mereka juga ingin mengukur efek penjualannya. Promosi penjualan. Promosi penjualan unsur utama dalam kampanye pemasaran. Terdiri dari sekumpulan alat insentif kebanyakan jangka pendek, dirancang untuk merangsang pembelian produk atau layanan tertentu yang lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Sedangkan iklan menawarkan alasan untuk membeli. Promosi penjualan menawarkan insentif, yaitu seperti kupon, diskon, dan sampel gratis. Hubungan publik. Hubungan publik pemasaran. Banyak perusahaan beralih ke pemasaran hubungan masyarakat atau marketing public relation atau MPR untuk mendukung promosi perusahaan dan produk dan pembuatan citra. MPR seperti PR, public relation, keuangan, dan PR komunitas melayani konstituensi khusus departemen pemasaran. Nama lain MPR adalah publisitas. MPR memainkan peran penting dalam tugas-tugas berikut. 1. Meluncurkan produk. 2. Membangun minat dalam kategori produk. 3. Mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. 4. Mempertahankan produk yang mengalami masalah publik. 5. Membangun citra perusahaan dengan cara yang mencerminkan produk dengan baik. Melaksanakan rencana dan mengevaluasi hasil. Kontribusi MPR pada garis bawah sulit diukur karena MPR digunakan bersama dengan alat promosi lainnya. Alat utama MPR adalah terbitan acara-acara dan pemberian dana sponsorship. Liputan berita mencakup 3.500 inci kolom berita dan foto dalam 350 publikasi dengan sirkulasi gabungan 79,4 juta 2.500 menit waktu tayang di 290 stasiun radio dan diperkirakan 65 juta pemirsa. Dan 660 menit waktu tayang di udara di 160 stasiun televisi dengan perkiraan penonton 91 juta. Jika waktu dan ruang ini telah dibeli dengan harga iklan, itu akan berjumlah 1.047.078 dolar.
Ukuran ini tidak terlalu memuaskan karena tidak mengandung indikasi berapa banyak orang yang benar-benar membaca, mendengar, atau mengingat pesan dan apa yang mereka pikirkan sesudahnya, juga tidak mengandung informasi tentang audiens internet yang tercapai karena publikasi tumpang tindih dalam jumlah pembaca. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan jika ingin bertanya, silakan bertanya di aplikasi Edmodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.